Selamat siang, perkenalkan nama saya Esta Maria Simangunsong dari kelas 4 TB 15 dengan NPM 222-19071. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, yaitu Corporate Strategy atau Strategi Korporasi. Apa sih itu strategi korporasi? Untuk pengertian strategi sendiri yaitu adalah suatu pendekatan ke masa depan yang mencakup proses menilai situasi saat ini dan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan pelanggan dan pesaing. Untuk pengertian korporasi sendiri adalah perusahaan besar yang terdaftar secara resmi dan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga memungkinkan pihak lain untuk terlibat dalam usaha tersebut. Nah, untuk pengertian strategi korporasi secara keseluruhan yaitu adalah strategi yang mencerminkan seluruh arah perusahaan yang bertujuan menciptakan pertumbuhan bagi perusahaan secara keseluruhan dan bagi manajemen berbagai macam bisnis lini produk. Cara mengendalikan strategi korporasi itu ada, pertama, komunikasi. Yang kedua, melakukan report. Yang ketiga, menganalisa laporan keuangan. Yang keempat, merekrut sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kelima, ada SOP atau Standar Operating System. Yang keenam, menentukan target yang hendak dicapai. Yang ketujuh, mengatur strategi. Yang kedelapan, melakukan kolaborasi antar perusahaan. Yang kesembilan, melakukan evaluasi. Dan yang kesepuluh, melihat peluang di masyarakat. Tahapan dalam memulai suatu usaha dalam strategi korporasi. Tahap pertama itu ada retail, yaitu di mana jumlah pendapatan atau penghasilannya kurang dari 5 miliar. Tahap kedua itu ada komersil, yaitu di mana jumlah pendapatan atau penghasilannya itu mulai dari 5 miliar sampai 10 miliar. Yang ketiga, ada korporasi atau corporate, yaitu di mana jumlah pendapatan atau penghasilannya itu lebih dari 10 miliar. Selanjutnya ada diversifikasi. Diversifikasi ini merupakan salah satu jenis yang terdapat di strategi korporasi. Pengertian diversifikasi yaitu strategi tingkat corporate atau korporasi yang memfokuskan pada tindakan untuk memperoleh keunggulan bersaing dengan memilih dan mengelola kelompok-kelompok bisnis yang berbeda dalam beberapa industri dan pasar. Di dalam diversifikasi itu memiliki dua jenis. Yang pertama itu diversifikasi berkaitan. Diversifikasi berkaitan adalah suatu perusahaan mengakuisisi atau bergabung dengan perusahaan lain yang beroperasi di industri yang sama atau terkait. Contohnya, yang seperti kita ketahui, Facebook. Facebook itu telah mengakuisisi Instagram dan WhatsApp, di mana ketiga di antaranya itu merupakan penyedia layanan komunikasi online. Untuk jenis yang kedua itu ada diversifikasi yang tidak berkaitan, di mana pengertiannya itu adalah perusahaan mengakuisisi atau bergabung dengan perusahaan lain yang beroperasi di industri yang berbeda atau tidak terkait. Contohnya itu ada perusahaan Coca-Cola atau produsen minuman kemasan yang mengakuisisi Columbia Pictures atau produser film. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang.